Saya Hiksan Sikat Nenggolan dari kelas 2C. Sini saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya mengenai menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Pandangan dan cara hidup mereka tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Kekuatan tertinggi yang dimaksud ialah tentunya yang absolut sebagai pencipta alam semesta yang disebut sebagai Tuhan, meskipun masyarakat Tionghoa ini menyebutnya dengan sebutan Tao. Kedua pembahasan. Pertama, teologi. Dalam buku teologi Hindu yang ditulis oleh G.D. Puja, disebutkan teologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan, yang di dalam Sanskerta berbagai kitab suci Hindu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya. Kata Brahma dalam hubungan pengertian tersebut adalah Tuhan, yang merupakan gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai pencipta. Widya artinya ilmu, atau dalam istilah lain penyebutannya adalah Tatwa Janna. Karena itu kata Tatwa Janna sendiri artinya sama dengan ilmu tentang hakikat, yaitu ilmu tentang Tuhan. Yang kedua ialah filsafat ketuhanan. Keberagaman pada hakikatnya merupakan penerimaan nilai-nilai, bahkan institusi-institusi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Tetapi dalam kenyataannya manusia terlahir dalam ruang yang hampa akan budaya dan agama. Oleh karena itu keberagaman untuk sebagai besar penganut agama apapun tidak bermula dari semula pilihan bebas, akan tetapi proses pewarisan yang diwarisi generasi ke generasi. Tao menentukan segala sesuatu bergantung pada Tao. Tao bersifat universal, segala sesuatu berasal dari Tao. Tao juga merupakan sifat yang misterius, tidak bisa dimengerti dengan akal budi dan panca indera manusia, tetapi Tao itu adalah nyata. Dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka ragam seperti animisme, dinamisme, totetisme, politeisme, dan lain-lain. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan ataupun permohonan. Tuhan yang transenden hanya bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Namun keyakinan akan Tuhan sangat tinggi melebihi apapun. Hal ini dapat dilihat dalam cara pemujaan kepada Tuhan yang memperkenankan umatnya membelakangi altar yang berisi patung-patung dewa. C.J. dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek, yaitu yang pertama Tuhan totalitas yang disebut Tao, yang kedua Tuhan yang transenden yang disebut Tian atau Siangte, yang ketiga Tuhan imanen yang disebut sebagai Tiante, yang keempat Tuhan representatif yang disebut Tianchu, Tuhan moralitas yang disebut dengan Tiantao, Tuhan ancestrat atau familial yang disebut Tiankong, yang ketujuh Tuhan personal yang disebut Tianliang. Yang selanjutnya ialah asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao yang lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Dari data-data yang ada, maka agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umumnya diakui sudah ada sejak 7.000 tahun yang silam. Seiring dengan waktu, Taoisme terus berkembang dan mulai menampakkan kegigihannya dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian dunia. Tidak mengherankan bila Taoisme disebut sebagai agama yang selalu mengalami perkembangan dan evolusi. Taoisme bukanlah agama yang teraksentuasi pada suatu titik ajaran semata, melainkan merupakan perpaduan dari ajaran-ajaran sebelumnya yang telah berkembang dan menjadi bagian dari sumber-sumber asli kebudayaan Cina. Selanjutnya, prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Taoisme dikatakan sebagai filsafat yang paling mistis dan revolusioner yang terungkap dalam ajaran Lao-Tzu pada abad ke-6. Ajaran Tao diwujudkan dalam bentuk fenomena alam dan hukum alam yang mendidik makhluk manusia tanpa bicara. Maka dari itu alam semesta adalah Tao dan Tao adalah alam semesta. Apabila dicermati dalam konteks historisnya, ternyata ajaran-ajaran para master Tao
bukan merupakan suatu tradisi dan kebudayaan tertentu, melainkan merupakan ajaran spiritual agar dapat hidup dengan tenang dan damai di dunia. Ajaran Tao dikembangkan secara berkelanjutan dan dihayati oleh masyarakat. Selanjutnya, filsafat Tao dalam tataran praktis kehidupan masyarakat Tionghoa. Yang pertama ialah simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dan masyarakat Tionghoa. Bagi masyarakat ini, simbol merupakan perantara sebagai penghubung antara yang nyata dengan yang tidak nyata, antara manusia di dunia dengan roh leluhur, dewa-dewa, dan dengan kiegongnya atau yang disebut Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, konsep dewa dalam masyarakat Tionghoa. Cikungbio merupakan pura pertama bagi umat Hindu etnis Tionghoa di Jakarta. Konsep pembangunan pura tersebut tidak selengkap pura yang dikenal selama ini. Cikungbio mempunyai dua ruang utama. Ruang pertama digunakan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Kemudian pada ruang kedua berfungsi untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Pemujaan kepada Tuhan dilakukan pada tahap yang paling awal sebelum rangkaian pemujaan yang kepada dewa-dewa lainnya. Selanjutnya ialah doa pujaan dalam persembayangan masyarakat Tionghoa Cikungbio. Di dalam berdoa mereka juga tidak menyebut berulang-ulang nama pujiannya atau dewanya. Bagi mereka, pujaannya adalah umat hidup yang sama seperti mereka, sehingga patut diberlakukan seperti makhluk hidup dewasa. Yang selanjutnya, upacara ritual masyarakat Tionghoa. Di dalam ritual upacara masyarakat Tionghoa, yang tidak kalah pentingnya untuk diobservasi adalah hari-hari suci keagamaan yang mereka rayakan. Persembayangan bagi umat Hindu etnis Tionghoa ini tidak setiap hari dilakukan, melainkan hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Yang selanjutnya ialah kitab suci masyarakat Tionghoa. Bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitab. Ayat suci dapat berbentuk lisan, tulisan, artefak, fenomena, peristiwa, dan simbol. Yang selanjutnya ialah orang suci dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio. Menurut penelitian CJ, penganut agama Tionghoa tidak mengenal tingkat kesucian atau jenjang petugas keagamaan. Semua umat Allah sama dan sederajat dan setara, sehingga dapat dikatakan bahwa satu-satunya agama yang pelaksananya paling egaliter di antara semua agama yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.